Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Dito. Nah, di sini saya akan membahas tentang MBG. Salah makanan atau salah budaya. Perspektif antropologi dan sosiologi kesehatan terhadap fenomena keracunan makanan bergizi. Keracunan makanan bergizi gratis atau biasa disebut dengan MBG. Pemerintah Indonesia meluncurkan program makan bergizi gratis untuk menanggulangi masalah malnutrisi dan stunting di kalangan anak-anak sekolah. Program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi sekitar 90 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, program ini menghadapi tantangan besar setelah terjadinya insiden keracunan makanan massal yang melibatkan lebih dari 5.000 anak sekolah, yang menyoroti masalah dalam penyediaan makanan yang aman dan berkualitas tinggi dalam skala besar. Insiden keracunan makanan dalam program. Insiden keracunan. Lebih dari 5.000 anak sekolah mengalami keracunan makanan setelah mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program tersebut. Nah, keracunan ini menyebabkan gejala seperti mual, muntah, dan diare yang berdampak langsung kepada kesehatan fisik anak-anak yang terlibat. Dampak insiden. Nah, ada dampak jangka pendek yaitu gangguan kesehatan akut, trauma psikologis, dan penurunan sementara kualitas gizi. Dan yang jangka panjang, insiden ini memperburuk status gizi anak-anak yang terlibat dalam dan dapat meningkatkan resiko stunting serta mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif mereka, serta kehilangan kepercayaan publik. Kejadian ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan keamanan program pemerintah. Aspek sosial dan budaya dalam program. Persepsi masyarakat terhadap program pemerintah. Kepercayaan yang mulai menurun. Masyarakat awalnya berharap tinggi terhadap keberhasilan program ini sebagai solusi terhadap masalah malnutrisi dan stunting. Namun, setelah insiden keracunan, berharap tersebut mulai menurun. Persepsi negatif. Insiden keracunan makanan menyebabkan sebagian masyarakat meragukan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan program ini dengan aman. Pola makanan. Makanan yang familiar. Masyarakat, terutama di daerah-daerah yang terpencil, cenderung mengonsumsi makanan yang familiar dan mudah diakses meskipun tidak selalu bergizi. Nah, perubahan yang diharapkan yaitu program ini berusaha kon- mengubah pola konsumsi makanan masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi secara gratis. Namun, namun perubahan ini memerlukan waktu dan pendekatan yang tepat. Analisis sosiologi antropologi kesehatan. A. Aspek sosial dan budaya. Kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah menurun akibat kasus keracunan makanan. Pola konsumsi masih didominasi makanan familiar yang kurang bergizi, meski program ini berupaya mengubahnya lewat penyediaan makanan bergizi gratis. B. Aspek kesehatan masyarakat. Keracunan makanan yang menimbulkan gangguan seperti mual, muntah, dan diare yang dapat diperburuk status gizi dan meningkatkan resiko stunting pada anak. Poin C. Aspek antropologi kesehatan. Sebagian masyarakat lebih mempercayai pengobatan tradisional dibanding layanan medis, sehingga memengaruhi keberhasilan intervensi gizi. Tokoh masyarakat berperan penting dalam mendukung program dan mengedukasi warga tentang gizi seimbang. Upaya pemerintah dan rekomendasi. Upaya pemerintahan. Ada peningkatan infrastruktur dapur. Nah, pemerintah akan meningkatkan jumlah dan kualitas dapur di daerah terpencil untuk memastikan distribusi makanan yang lebih aman. Penyuluhan edukasi. Kampanye kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanitasi dan pentingnya pola makanan bergizi. Pemantauan kualitas makanan, evaluasi rutin dan sulit terhadap kualitas makanan yang disediakan. Rekomendasi. Kolaborasi lintas sektor. Nah, itu menjalin kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan program makanan bergizi. Pemberdayaan masyarakat. Memberikan pelatihan tentang cara menyiapkan makanan bergizi dengan sumber daya lokal yang ada. Kontrol sosial dalam pengawasan dan penyuluhan.
Pentingnya kontrol sosial. Ada dua poin, yaitu yang pertama, pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat setempat dan tokoh masyarakat berperan penting dalam memastikan kualitas makanan yang diterima. Penyuluhan berbasis komunitas melibatkan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi dan memastikan partisipasi masyarakat dalam program ini. Pengawasan kualitas makanan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Masyarakat harus diajak untuk berperan aktif dalam memantau distribusi makanan yang melaporkan jika ada masalah dengan kualitas atau keamanan makanan. Kesimpulan, kasus keracunan makanan bergizi atau disebut MBG menunjukkan bahwa program penyediaan makanan sehat tidak hanya bergantung pada nilai gizi, tetapi juga pada nilai keamanan dan pengawasan serta proses penyajiannya. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kurangnya higienitas pengawasan distribusi dan edukasi pengelolaan makanan dapat menimbulkan dampak negatif serta penurunan kepercayaan publik dan gangguan kesehatan massal. Oleh karena itu, keberhasilan program MBG memerlukan sinergi antara pemerintahan, tenaga kesehatan, dan masyarakat dalam memastikan standar kebersihan, pelatihan pengelola makanan, serta peningkatan kesadaran tentang keamanan pangan. Dengan langkah tersebut, program makanan bergizi dapat benar-benar mencapai tujuannya, mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berberdaya. Motormu nganggur ada. Ya? Yang kira